Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tuti Sugiyarti dengan NIM 201130060, kelas HSB semester 5. Baik, di sini saya ingin memaparkan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dian Febriani, ME SY. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan materi terkait PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan juga dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan tersebut. Perseroan terbatas atau PT merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selain itu, perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha-pengusaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan. Yang keempat, pendirian perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Dan yang terakhir, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari perseroan terbatas atau PT. Kelebihan PT. Yang pertama, memiliki masa hidup tidak terbatas. Yang kedua, pemisah kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Yang keempat, kontinuitas kerja karyawan yang panjang. Yang kelima, luasnya bidang usaha yang dimiliki. Dan yang terakhir, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Adapun kekurangan dari PT, yang pertama, pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Yang kedua, penanganan aspek hukumnya lumayan rumit karena dalam mendirikan PT ini pastinya memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Dan yang terakhir, kerahasiaan perusahaan juga kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Yang selanjutnya, jenis-jenis dan ketentuan perseroan terbatas atau PT. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas atau PT terdiri dari yang pertama, kita lihat dari segi kepemilikannya, antara lain perseroan terbatas biasa, yaitu merupakan PT yang dimana para pendiri
pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Dalam pengertian tidak ada modal asing ya. Yang kedua, perseroan terbatas terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan atau pengurus dari PT tersebut. Yang terakhir, perseroan terbatas persero, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau kerap kali disingkat dengan nama BUMN. Perseroan terbatas ini sebagian besar peraturannya tunduk pada ketentuan badan usaha milik negara. Biasanya, perusahaan jenis ini kata belakangnya itu ditulis kata persero. Kita ambil contoh misalkan PT Telkom Persero. Nah, di belakangnya ini ada kata perseronya ya. Yang selanjutnya dilihat dari segi status perseroan terbatas dibagi dalam yang pertama, perseroan tertutup, yaitu merupakan perseroan terbatas dengan modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum. Yang kedua, perseroan terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan TBK di belakang nama PT tersebut. Kita ambil contoh misalkan PT Astra Agro Lestari Tbk, yang di mana di belakangnya ini tertera nama TBK ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perseroan terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, modal perseroan terbatas terdiri dari 3. Yang pertama, modal dasar. Merupakan modal yang pertama kali tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut akan didirikan. Misalnya, PT Astra Agro Lestari Tbk didirikan dengan modal dasar sebesar 1 miliar rupiah yang tentunya dalam bentuk saham. Yang kedua, modal ditempatkan atau dikeluarkan. Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besar modalnya ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Dari contoh yang sebelumnya, ditempatkan adalah sejumlah 250 juta yang diperoleh dari 25% dikalikan modal dasar sebesar 1 miliar rupiah. Yang terakhir adalah modal store. Merupakan modal yang harus sudah di-store oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Dari contoh yang sebelumnya, besar modal store adalah 125 juta rupiah yang diperoleh dari 50% dikalikan modal ditempatkan sebesar 250 juta rupiah. Tata cara mendirikan perseroan terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Yang kelima, disahkan oleh Menteri Kehakiman. Yang keenam, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Yang ketujuh, diumumkan dalam Berita Negara. Yang kedelapan, memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Yang kesembilan, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Dan yang terakhir, menyetor modal store 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan akan didirikan. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, antara lain modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain sebagainya. Akta ini juga harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk mendapatkan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, akta pendirian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Dan yang ketiga, modal yang ditempatkan paling sedikit dan di-store adalah 25% dari modal dasar,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas. Setelah tahap tersebut dilalui, maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri, serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya. Sebelumnya telah saya paparkan materi terkait perseroan terbatas. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari perseroan terbatas. Mari saksikan. Nah, ini dia contoh dari perseroan terbatas. PT Jisheng Pacific Trading merupakan perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman yang berasal dari Cina yang terkenal dengan nama Mixu. Mixu dibangun oleh Zhang Hangzhou di Zhengzhou pada tahun 1997 yang bertujuan untuk menyediakan es krim modern dan minuman berbasis teh. Mixu secara aktif berekspansi di pasar luar negeri dan mendedikasikan untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau untuk semua orang di seluruh dunia. Mixu berpegang teguh pada prinsip membuat pelanggan puas, membuat produk menarik, mengutamakan Stevers, dan berorientasi pada pelanggan. Menciptakan produk dengan bahan baku terbaik dan melayani pelanggan dengan tim terbaik. Rantai industri terintegrasi memungkinkan minuman Mixu tumbuh pesat di perindustrian minuman domestik. Selain itu, Mixu dengan tujuan memajukan perkembangan industri es krim dan teh global yang menjadi lebih baik dan lebih cepat. Menurut laman resmi milik Mixu, es krim dan teh, bahwa biaya yang harus dipersiapkan untuk membuka gerai es krim Mixu sekitar 808 juta rupiah. Nominal tersebut sudah mencakup seluruh biaya investasi dari awal hingga toko buka. Ketika saya survei ke tempat Mixu, ternyata sangat ramai pengunjung. Hal tersebut tidaklah heran, dikarenakan rasanya enak dan harganya terjangkau bagi semua kalangan. Dan jika kalian ingin berinvestasi, kalian bisa berinvestasi di Mixu. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.